Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elena Yusfia Wardani dari jurusan Administrasi Pendidikan NIM 210131600888. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kepada Allah karena dengan nikmat-Nya Allah masih memberi kita kesempatan untuk hadir dalam acara ini. Tidak lupa sholawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaat-Nya dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat nanti. Hari ini saya akan membawakan ceramah yang berjudul Sedekah Tidak Akan Mengurangi Harta. Sedekah atau sedekah adalah mengamalkan atau menginfakkan harta di jalan Allah. Namun, kegiatan ini bukan hanya semata-mata menginfakkan harta di jalan Allah atau menyisihkan sebagian uang pada fakir miskin, tetapi sedekah juga mencakup segala macam zikir, tasbih, tahmid, dan tahlil, dan segala macam perbuatan baik lainnya. Sebagaimana dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 245, yang artinya, barang siapa yang mau memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik atau menafkahkan harta di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki dan kepadanya lah kamu kembalikan. Ayat tersebut menggambarkan bahwa sedekah memiliki makna mendermakan atau menyisihkan uang di jalan Allah. Memberi sedekah kepada fakir miskin, kerabat, atau orang lain yang dilakukan hanya untuk mengharap ridho, maka akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda baik di dunia maupun di akhirat. Salah satu di antara bentuk kemurahan hati seorang mukmin yaitu adalah di dalam dirinya terdapat sifat suka membantu. Ini adalah merupakan akhlak yang mulia. Tentu saja tidak ada orang yang menyukai sifat orang-orang yang kikir, bakhil, tidak mau berbagi di dalam kehidupannya. Maka dari itu, Islam menganjurkan kepada kita, kepada umatnya, kepada kaum muslimin supaya gemar bersedekah dan menjadikan ini sebagai salah satu syiar kaum muslimin.
yaitu mereka suka berbagi kepada sesama, karena salah satu rukun Islam adalah membayar zakat yang bentuknya adalah mengeluarkan harta. Sehingga tidak ada kesan yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Tapi adanya semangat untuk saling menutupi satu sama lainnya. Orang kaya perlu orang miskin karena doa orang-orang miskin ini mungkin lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Tidaklah kalian ditolong dan diberi rezeki melainkan karena adanya doa orang-orang yang lemah di antara kalian." Dan orang miskin perlu sedekah ataupun bantuan dari orang-orang kaya. Begitulah kita hidup ini saling membutuhkan satu sama lainnya. Kalau Allah memberikan kepada kita kelebihan harta, maka bantulah sesama, bantulah saudara-saudara kita yang sedang kekurangan. Berbuat baiklah kamu kepada manusia sebagaimana Allah telah memudahkan kita untuk mendapatkan rezekinya. Ada beberapa poin yang sudah kita bahas, salah satunya adalah sedekah akan mendatangkan keberkahan pada harta walaupun nominalnya berkurang. Ketika kita bersedekah, nominalnya memang berkurang, akan tetapi keberkahannya bertambah. Nabi mengatakan, tidaklah harta seorang berkurang karena sedekah. Kalau kita lihat dari sisi nominalnya, pasti berkurang. Akan tetapi, kita lihat ini dari sudut pandang yang lain. Nabi Shallallahu alaihi wasallam selalu melihat banyak perkara itu dari berbagai sudut pandang. Misalnya, Nabi memandang bertambahnya harta dengan sedekah. Ini sesuatu yang kita katakan bertentangan dengan hakikat dan kenyataannya. Orang yang bersedekah pasti berkurang hartanya. Harta yang dikeluarkannya ini mungkin menjadi berkah. Berubah bentuknya menjadi rezeki-rezeki yang lain. Allah pasti akan mengganti itu dengan bentuk rezeki yang lain. Bisa berupa kesehatan, keselamatan, kebahagiaan yang juga merupakan rezeki yang terkadang kita tidak memandangnya sebagai sebuah rezeki dari Allah. Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk memberikan pinjaman kepada Allah. Artinya akan bertambah seperti seorang yang membesarkan anak ontanya sehingga untanya itu memenuhi lembah dan gunung-gunung. Seperti itulah orang yang bersedekah. Hartanya akan semakin bertambah. Bisa keberkahan hartanya dan juga bisa sebagian harta yang dikeluarkan itu. Allah pasti akan mengganti harta dalam bentuk yang lain. Mungkin bukan dalam bentuk uang, tapi Allah akan mengganti dalam bentuk harta yang lain dan mungkin jauh lebih bernilai. Ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala bahwa sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Dalam bersedekah pasti terdapat hambatan-hambatan yang terjadi. Seperti setan yang menghalangi kita untuk bersedekah. Setan menghalangi kita untuk bersedekah. Setan menakut-nakuti kita dengan kefakiran. Ketika seorang hamba ingin bersedekah, yang ada dalam benaknya adalah takut dengan berkurangnya harta. Takut dia menjadi fakir. Takut dia menjadi miskin. Padahal belum ada catatannya dalam sejarah manusia
orang jatuh bangkrut gara-gara sedekahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti dengan yang lebih baik dalam bentuk harta yang lain. Yang menakut-nakuti seorang hamba untuk bersedekah adalah setan. Terkadang setan ini meminjam lisan manusia. Manusia yang dipinjam lisannya untuk menakut-nakuti orang yang bersedekah, memberikan pertimbangan yang buruk-buruk sehingga dia tidak jadi untuk melakukan sedekah. Maka hendaknya kita bisa membersihkan hati kita dari sifat bakhil itu. Karena bakhil merupakan sifat yang buruk dan tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang yang hendak bersedekah tiba-tiba saja tangannya menjadi kaku, seolah-olah tidak mampu untuk mengeluarkan uang yang tidak seberapa beratnya itu untuk bersedekah. Pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam justru memancing kita untuk bersedekah, bahwa tidak ada ruginya dengan sedekah. Bersedekah itu, kata Nabi, tidak akan mengurangi harta kita. Ini adalah motivasi yang sangat besar sekali, sangat agung sekali, sangat mulia sekali, agar manusia mau bersedekah. Luruskan niat. Tentunya kita bersedekah bukan ingin mendapatkan balasan kontan di dunia. Walaupun terkadang Allah balasan itu langsung di dunia. Tapi janganlah kita bersedekah 1 juta dengan harapan mendapatkan 2 juta. Allah mungkin tidak memberikan balasan secara langsung, tetapi Allah pasti menggantinya dengan hal yang lebih berharga. Ada unsur tujuan lain selain lillah. Memang kita berharap baik dari amalan solih kita. Namun jangan jadikan itu sebagai tujuan kita di dalam beramal. Hal itu tampak ketika apa yang dia harapkan ternyata tidak terwujud. Disitulah hatinya akan terusik, mulai masuk di situ riya, ujub, dan mulai masuk di situ rasa penyesalan apabila dia tidak mendapatkan apa yang dia harapkan itu. Misalnya, dia bersedekah dengan niat agar mendapat sesuatu yang lebih besar, tetapi ternyata dia tidak mendapatkannya. Maka dia pun menghentikan amalannya itu. Dia tidak lagi mau bersedekah karena terbukti ternyata sedekah itu tidak menambah hartanya. Bahkan mungkin justru sebaliknya. Dia kehilangan harta setelah bersedekah. Maka dari itu, ikhlaskanlah niat kita dalam bersedekah. Baik itu kita dapatkan balasan secara langsung di dunia ataupun Allah menggantikan nanti pada saat di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti sedekah kita itu dengan bentuk harta yang lebih besar dan lebih bermanfaat bagi kita. Allah berikan kita sehat dengan sedekah. Allah sembuhkan sakit kita dengan sedekah. Allah berikan kita keselamatan karena sedekah. Selanjutnya, harta yang sesungguhnya. Harta yang disedekahkan adalah harta yang tersisa bagi orang yang bersedekah itu. Yang tidak disedekahkan itulah yang bukan miliknya. Suatu ketika Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Aisyah, Aisyah, tentang apakah yang tersisa dari seekor kambing yang disembelih untuk disedekahkan. Ada seekor kambing yang sudah disembelih untuk disedekahkan. Aisyah pun menjawab bahwa tidak ada yang tersisa selain bagian bahunya. Semua habis, sudah dibagi-bagikan, disedekahkan. Maka Nabi pun meluruskan perkataan Aisyah itu dengan mengatakan, yang tersisa adalah seluruhnya kecuali bagian bahunya. Semua itu sudah menjadi miliknya dan yang belum menjadi miliknya tinggal bahunya karena belum disedekahkan. Kalau sudah disedekahkan, maka semuanya menjadi miliknya. Itulah sedekah. Sedekah akan menjadi harta kita. Itulah yang diharapkan oleh orang yang mati, dia ingin kembali bertemu dengan hartanya lagi. Ia mengatakan, "Ya Allah, datangkanlah hari kiamat segera agar aku bisa berkumpul bersama dengan keluarga dan hartaku." Dia ingin kembali bertemu dengan hartanya, yaitu harta yang disedekahkannya. Adapun harta yang belum disedekahkannya sudah berpindah tangan kepada ahli waris, kepada orang lain. Sementara harta yang betul-betul menjadi miliknya adalah harta yang sudah disedekahkan itu yang betul-betul menjadi miliknya dan dia ingin kembali kepada hartanya itu. Manfaat dan barokah dari bersedekah diantaranya adalah yang pertama, sedekah menjadi penyebab bertambahnya rezeki. Bersedekah itu tidaklah membuat kita semakin miskin, karena rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, sedekah itu dapat menyebabkan bertambahnya rezeki, bukan menguranginya. Ada pepatah tentang sedekah, yaitu jangan menunggu kaya lalu sedekah, tetapi sedekahlah agar kamu kaya. Adapun sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bersedekahlah kalian, karena sesungguhnya sedekah dapat menambah harta yang banyak. Maka bersedekahlah kalian, niscaya Allah menyayangi kalian. Bahkan dalam Al-Quran pun disebutkan dan dijelaskan bahwa Allah menjanjikan balasan 10 kali lipat bagi mereka yang berbuat baik. Yang kedua, sedekah dapat mengangkat derajat seseorang. Orang yang selalu bersedekah, niscaya derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu akan selalu mendapatkan keberkahan akan rezekinya, akan selalu merasakan cukup. Berbeda dengan orang yang kikir, meskipun ia memiliki banyak harta, tetapi hidupnya tidak akan tenang dan tidak akan puas dengan apa yang dimilikinya. Ia akan selalu banyak pikiran yang melanda. Itu adalah sebagian bentuk ketidakberkahan harta yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hadisnya, yaitu dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah kemuliaan kepada hambanya yang pemaaf dan bagi hambanya yang tawadhu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajatnya. Yang ketiga, malaikat akan mendoakan orang yang bersedekah dan melaknat orang yang bakhil. Abu Hurairah berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika seorang hamba berada pada waktu pagi, dua malaikat akan turun kepadanya. Lalu salah satu berkata, "Ya Allah, berilah harta kepada orang yang menginfakkan hartanya." Kemudian malaikat yang satu berkata, "Ya Allah, binasakanlah orang-orang yang bakhil atau mutafaq alaih." Itulah beberapa manfaat dari bersedekah. Sebetulnya masih banyak lagi manfaat-manfaat yang belum saya sebutkan. Setelah menyimak ceramah tentang sedekah ini, semoga kita semua dapat melaksanakan sedekah dengan semaksimal mungkin. Teman-teman sekalian, demikian ceramah agama yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar. Dan yang salah, khilaf atau keliru ini datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, khilaf, dan dosa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah selesai, tapi cukup takut. Ya, kenapa Mbak Amel? Saya izin bertanya, kenapa kita wajib bersedekah? Karena bersedekah dapat meningkatkan derajat kita, dapat menambah rezeki kita, karena Allah akan memberikan rezeki yang lebih banyak lagi kepada orang yang bersedekah. Terima kasih. Apakah bisa menjawab pertanyaan Mbak Amel? Gimana Mbak Amel? Paham. Ada lagi. Sekian ceramah dari saya. Bila ada kesalahan dalam perkataan, perbuatan, atau dalam materi yang saya bawakan, mohon dimaafkan karena manusia tidak luput dengan salah. Semoga ceramah yang saya bawakan dapat memberikan manfaat untuk teman-teman,
keluarga, masyarakat sebagai pedoman, sebagai pembelajaran dalam kehidupan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.